Saya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik bukan hanya ketika kita merayakan hari Natal. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Minggu lalu kita merayakan Natal keluarga besar gereja kita, jadi kita syukuran. Jadi mungkin waktu minggu lalu masih ramai ya, masih penuh semua. Nah, masih belum pulang kampung sebagian. Tetapi saudara Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang pulang kampung, tapi kita bersyukur kita bisa bersama-sama di tempat ini tanggal 25 ini. Amin. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih, saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama di dalam perayaan Natal ini. Saudara tangkap pesan firman Tuhan, saudara tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasih, saya mau pastikan bahwa Natal bukan hanya berbicara tentang makna. Natal bukan hanya berbicara tentang arti, dan Natal bukan hanya berbicara tentang perayaan. Di mana orang Kristen hari ini merayakan yang namanya Natal. Saya mau kasih tahu bagi kita semuanya bahwa Natal adalah berbicara tentang di mana Allah turun ke bumi. Amin. Sekali lagi, Natal adalah berbicara di mana Allah turun ke bumi. Saudara Bapak Ibu, Natal bukan hanya berbicara tentang di mana soal kelahiran. Kalau berbicara tentang soal kelahiran, manusia di bumi ini banyak yang lahir. Amin. Banyak yang lahir. Tetapi Natal adalah berbicara tentang di mana Allah turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Inilah arti atau tujuan daripada saudara. Natal berbicara tentang Allah turun ke bumi menjadi manusia. Saudara, itu sebabnya Natal bukan hanya berbicara tentang arti atau berbicara tentang makna, tetapi Natal berbicara tentang tujuan Allah. Apakah tujuan Natal ini? Natal, saudara, ini ada tujuannya. Tujuannya, saudara, adalah mengubah tatanan kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Saudara Bapak Ibu, inilah tujuan Natal. Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Natal adalah misalnya tujuan Allah mengubah kehidupan manusia. Saudara Bapak Ibu, Natal mengubah nasib manusia dari kehidupan yang menuju kebinasaan daripada hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan hidup yang kekal. Saudara Bapak Ibu yang dikasih, saya pastikan bagi kita semuanya bahwa Natal adalah tentang Allah turun ke bumi. Saudara Bapak Ibu, banyak kalangan di bumi ini tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Banyak kalangan manusia di bumi ini tidak percaya yang namanya Allah bisa menjelma menjadi manusia. Saya mau kasih tahu bagi kita semuanya, Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Yang setuju mengamin? Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Itu sebabnya, saudara, akan banyak orang berkata bagaimana caranya Allah menjelma menjadi manusia. Lalu siapa penghuni surga? Allah di mana surga menjadi kosong? Saya mau kasih tahu bahwa Allah adalah bersama Maha Hadir. Dimanapun dia dikatakan dalam Maha Hadir. Itu sebab
saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan minggu lalu? Yohanes 3 ayat 3. Natal adalah berbicara tentang kelahiran. Kita lihat apa tujuan Natal, apa tujuan Allah datang ke bumi ini. Yohanes 3 ayat 3. Kita akan baca sama-sama, saudara. Sudah? Saudara bisa baca di slide, ada di TV ya. 1, 2, 3, ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara Bapak Ibu, tangkap pesan firman Tuhan pada hari ini. Natal bukan hanya berbicara tentang lahir, tetapi Natal adalah memiliki tujuan di mana setiap kita juga harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Inilah tujuan Allah turun ke bumi menjadi manusia, Yesus. Yesus lahir. Tujuannya apa? Supaya setiap kita semua harus dilahirkan kembali menjadi manusia Kristus. Sebelum Yesus lahir, manusia adalah manusia Adam, manusia keturunan Adam, manusia yang penuh dengan kutub-kutub dosa, kutub-kutub daripada kesusahan. Tetapi saudara, Allah turun menjadi manusia. Dia lahir menjadi bayi Yesus. Tujuannya adalah supaya semua manusia yang awalnya keturunan Adam dan Hawa menjadi manusia Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Inilah tujuan Allah hadir di bumi ini. Inilah tujuan daripada Natal, supaya kita menjadi manusia Kristus, manusia lahir baru di dalam Allah. Itu sebabnya saudara, banyak orang Kristen merayakan Natal, tetapi mereka tidak mengalami kelahiran baru. Mereka tak mengerti tujuan Natal. Sebenarnya tujuan Natal adalah supaya setiap kita mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Apa dikatakan firman-Nya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka apa dikatakan? Dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Dengan baik, Bapak Ibu yang dikasih, kalau kita di dalam perayaan Natal hanya dalam celebration, hanya perayaan saja, saudara, tanpa ada kelahiran baru dalam Kristus dalam kehidupan kita, maka dikatakan firman-Nya, bukan saya katakan, firman-Nya dikatakan bahwa kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Maaf, masuk saja tidak, apalagi melihat. Masuk kerajaan Allah tidak, apalagi melihat, saudara. Ya, saudara melihat tidak bisa. Tidak bisa melihat kerajaan Allah. Lalu saudara, apakah tujuan Natal itu? Apakah maksud dan tujuan Allah turun ke bumi itu? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara bisa lihat di slide ya. Ini adalah tujuan Natal bagi kita semuanya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat
manusia keturunan Adam menjadi manusia Kristus. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah tujuan Natal, supaya kita keluar dari dunia kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita menjadi umat pilihannya, supaya kita menjadi umat yang kudus. Inilah tujuan Natal, saudara. Tujuan Natal adalah kita menjadi manusia baru, yaitu manusia Kristus. Ya, Kristus lahir di bumi, tujuannya adalah supaya kita menjadi manusia Kristus. Saudara Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, terus untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Menjadi satu. Apa dikatakan? Manusia baru di dalam dirinya, terus dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tangkap ini baik saudara. Saudara menangkap ini, saudara akan mengerti isi hati Tuhan. Gimana Efesus 2 ayat 15? Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, terus untuk menciptakan keduanya. Untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Menjadi satu. Menciptakan keduanya menjadi satu. Satu apa? Menjadi manusia baru di dalam dirinya. Diri siapa? Yang itu siapa? Itu Yesus, saudara ya. Dalam dirinya, N itu kan besar, ya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan demikian itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, dengar baik. Ada banyak hal yang akan saya sampaikan bagi kita semua tentang rahasia firman. Tetapi saudara, saya akan kembalikan bagi kita satu-satu. Ya, dikatakan di sini bahwa hukum Taurat dan semua ketentuannya, dikatakan diciptakannya keduanya menjadi satu. Saudara, hukum Taurat dijadikan satu, ya, menjadikan satu di dalam dirinya supaya kita menjadi manusia Kristus, manusia baru di dalam Kristus. Saudara Bapak Ibu, masih ingatkah apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria? Tangkap saudara, perempuan Samaria berkata begini, Bapa kami menyembah Allah di bukit-bukit, di tempat-tempat pengorbanan. Tapi Yesus katakan apa? Yesus berkata, akan tiba saatnya dan telah tiba bahwa setiap manusia bukan lagi menyembah di gunung-gunung pengorbanan, di bukit-bukit pengorbanan, tetapi saat tibanya setiap manusia akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara dengar baik Bapak Ibu, Tuhan itu mengubah sistem kelahirannya, kedatangannya ke bumi, itu mengubah sistem
sistem kehidupan yang ada di dunia, yang dulunya manusia melalui para nabi, melalui imam, tetapi sistem itu diubah menjadi satu, yaitu di dalam Yesus, yaitu menjadi manusia Kristus yang hidup dalam menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saudara Bapak Ibu, dikatakan kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita tidak dibatasi lagi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat dan ruangan. Yesus mengubah semuanya supaya kita menyembah di dalam roh tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi ruangan, tanpa dibatasi oleh siapapun. Yang Tuhan mau kita menjadi menyembah di dalam roh setiap saat, setiap waktu kita beribadah, setiap waktu kita menyembah, setiap waktu kita berhubungan dengan Tuhan. Bukan lagi setiap hari Sabtu, setiap Sabat, bukan lagi setiap hari Minggu, tetapi setiap saat kita menjadi penyembah Tuhan. Setiap saat kita terkoneksi dengan Tuhan, saudara Bapak Ibu, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tetapi intinya adalah kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya kalau saudara Bapak Ibu hidup tidak benar dalam Tuhan, pasti tidak berani menghadap Tuhan. Percayalah. Ya, kalau saya saudara Bapak Ibu ada sedikit marah saja sama istri saya, ya saya marah sama istri saya, mungkin ya marahnya keterlaluan. Saudara, saya langsung minta ampun dengan Tuhan. Karena itu punya berdosa sama dia. Ampun ya Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah sistem yang diubah oleh kelahirannya. Jadi Natal bukan hanya berbicara makna, bukan hanya berbicara arti, tetapi Natal itu mempunyai tujuan. Allah turun ke bumi itu bukan hanya untuk lahir, bukan hanya untuk lahir di manusia. Capek lah hanya untuk lahir. Saudara, saya mau kasih tahu bagi kita semua, kita pun di dunia ini ada karena ada tujuannya. Amin. Saya pernah sampaikan bagi kita semua. Maaf ya, saya pernah sampaikan. Ini bukan porno, bukan. Ya, maaf. Anda dan saya adalah benih-benih kebenaran. Yang setuju kebenaran. Anda tahu nggak? Jutaan saingan kita untuk kita lahir di bumi. Ketika orang tua kita mengeluarkan yang namanya sel-sel telur, saudara Bapak Ibu, jutaan itu masuk ke rahim ibu kita. Anda tahu nggak? Dari jutaan itu cuma satu pemenangnya. Cuma satu pemenangnya. Siapa itu? Saudara dan saya. Amin. Dengar baik, di dalam diri saudara ada karakter pemenang, ada jiwa seorang pemenang. Amin. Dengar baik, dari jutaan benih itu, Anda dan saya seorang pemenang. Lahirlah kita. Apakah kita lahir begitu saja tanpa ada tujuan? Saya mau kasih tahu. Semua yang ada di dunia ini ada tujuannya. Pohon diciptakan ada tujuannya. Padi ditanam ada tujuannya. Handphone diciptakan ada tujuannya. Buku diciptakan ada tujuannya. Semua yang ada di bawah kolom langit ini ada tujuannya. Laut diciptakan ada tujuannya. Ikan-ikan ada banyak di sana ada tujuannya. Terlebih kita, ciptaan yang mulia. Masa ada tujuannya kita? Mustahil kita ada tujuan. Saudara, kita semua ada tujuannya.
terlebih Natal. Natal memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang dilahirkan kembali menjadi manusia Kristus. Yang setuju, amin.